Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, Suhadi, Albanda, dan Saud. Kami kelompok 3 ya atau kelompok tancap akan melakukan presentasi terkait prototipe yang sudah kami buat untuk memenuhi mata kuliah inovasi dan rekayasa sistem layanan. Oke, untuk kelompok kami terdiri dari 3 anggota ya. Yang pertama ada Muhammad Farhan Imanuddin, selanjutnya ada saya sendiri, Muhammad Rizky Abdillah, dan yang terakhir ada Randi Sunardi. Selanjutnya akan dilakukan demo ya terkait prototipe yang sudah kami buat ya, dan akan dilakukan oleh rekan saya. Selanjutnya saya Farhan dari kelompok tancap akan menjelaskan mengenai cara untuk penggunaan alat yang kita buat atau menemukan alat yang telah kita buat. Jadi alatnya itu sendiri seperti ini teman-teman. Jadi terdapat layar untuk nanti akan mengecek dari data-data yang akan dikirim. Lalu sebelah kanan ada power untuk on off di sebelah sini. Lalu ada 2 tombol di depan. Lalu ada 1 lubang yang ini untuk dimasukkan kabel sensor yang sini. Gitu. Sebagai informasi, karena masih dalam bentuk prototipe, sensor yang kami gunakan saat ini hanya mampu membaca 2 parameter saja, yaitu suhu dan kelembaban. Namun kami menambahkan fungsi tambahan agar dapat memberikan output beberapa parameter lainnya. Hal ini disebabkan karena sensor yang kami butuhkan ada di luar negeri dan untuk itu perlu periode kurang lebih 1 bulan. Di samping itu juga harganya cukup mahal. Tetapi dari segi fungsionalitas dari website itu sendiri sudah sesuai dengan yang seharusnya. Ini untuk alatnya. Pertama-tama kita harus menyalakannya, lalu menemukan sensor ke alat dan menanamkan sensornya ke tanah. Jika sensor sudah tertanam ke tanah, tahap selanjutnya yaitu untuk scan kartu untuk membedakan bahan satu dengan lain-lain. Ketika sudah di-scan, maka data akan terkirim dari server lalu menampilkan data hasil pembacaan dari TRNSP itu. Lalu akan menunggu untuk scan kartu lagi, karena misalkan kita akan berpindah ke tempat yang lain seperti itu. Baik, kali ini kita akan melakukan demo platform Tancap. Seperti yang kita tahu, Tancap atau Touch Assist for Soil Condition Analysis Platform yaitu alat yang memanfaatkan teknologi Internet of Things dan kecerdasan buatan untuk optimalisasi lahan pertanian. Alat ini dirancang untuk memantau kondisi tanah secara real-time dan memberikan rekomendasi otomatis kepada petani hortikultura dengan mengukur parameter penting seperti nitrogen, fosfor, kalium, pH, suhu, dan kelembaban tanah. Tancap memungkinkan petani untuk mendapatkan data analisis yang diperlukan untuk mengelola lahan yang lebih baik. Berdasarkan fungsi-fungsi yang sudah kita analisis sebelumnya, kita mulai dari fungsi user management. Berikut halaman login utama platform Tancap. Pengguna diminta untuk memasukkan username dan password yang sudah diberikan sebelumnya. Terdapat tombol login untuk melanjutkan proses login dan juga tautan daftar sekarang bagi pengguna yang belum memiliki akun. Jika pengguna belum memiliki akun, pengguna bisa mengisi informasi pribadi pada halaman registrasi. Halaman registrasi bisa diakses dengan mengklik daftar sekarang. Jika data atau informasi pribadi telah diisi, silakan klik daftar. Untuk saat ini, kita akan asumsikan bahwa pengguna telah memiliki user dan password, serta data lahan dan sensor yang sudah terinstalasi dengan baik.
Tampilan antarmuka ini didesain dengan sangat bersih dan minimalis, bertujuan untuk kemudahan pengguna. Baik, kita akan melakukan login. Untuk fungsi manajemen pengguna, kita bisa klik di tab pengguna. Di sini adalah halaman manajemen pengguna untuk mengetahui seberapa banyak dan siapa saja yang telah terdaftar pada layanan ini. Kita akan beralih ke fungsi soil analysis dengan mengklik tombol prediksi. Di sini kita bisa mengset parameter, jenis tanaman, luas lahan, dan tanggal ditanam. Kita akan mencontohkannya terlebih dahulu dengan mengklik dapatkan prediksi. Backend memanggil engine analitik untuk menghitung kondisi tanah dan kepercayaan data berdasarkan kombinasi parameter sensor. Di sini terdapat dua hasil prediksi, yaitu estimasi, hasil panen, dan resiko serangan hama. Skor tersebut didapat berdasarkan parameter kondisi tanah, luas lahan pertanian, dan jumlah dan jenis tanaman yang ditanam. Selanjutnya, kita akan melakukan demonstrasi terkait rekomendasi pertanian atau recommendation service. Pada recommendation service ini bisa dilihat ya, kita akan menampilkan hasil rekomendasi tindakan ya untuk lahan user. Nah, untuk data yang digunakan pada service ini kita mengambil dari device IoT ya, atau dari IoT service, dan hasil prediksi dari recommendation service. Bisa dilihat untuk data sensornya ya, dan sensor ya sebutnya. Dan pada hasil prediksi kita dapatkan untuk estimasi panen dalam kategori sedang, dan pada poin risiko hama ya kita dapatkan kategori rendah. Nah, berdasarkan data tersebut, rekomendasi ya, service rekomendasi ini sebagai requester akan menampilkan data rekomendasi tindakan ya, yaitu sebuah rekomendasi untuk lahannya ya. Contohnya seperti di sini, berdasarkan data-data di atas, kondisi saat ini ya untuk lahannya cukup baik dan dianjurkan untuk melanjutkan pemantauan secara rutin. Oke, untuk service selanjutnya adalah user service ya, atau manajemen pengguna. Nah, pada manajemen pengguna ini, selain kita gunakan servisnya ya untuk melakukan register atau login, kita juga tambahkan ya untuk menampilkan list pengguna jika dibutuhkan. Nah, untuk datanya bisa dilihat, kita tampilkan username dan email dari user yang ada pada service ini ya, yaitu user service yang dibutuhkan. Kemudian untuk service yang terakhir ya, atau report service maksud saya, atau laporan data pertanian. Nah, service ini berfungsi untuk mengunduh laporan Excel ya, yang berisikan data dari sensor ya, secara historis ya. Untuk interval datanya bisa kita tentukan secara custom ya, atau untuk semua data, ataupun dengan sorted yang sudah kita sediakan. Misalnya 30 hari terakhir sampai dengan tahun lalu. Oke, untuk demonstrasi pada laporan data pertanian, kita akan menampilkan semua data ya. Kita akan mengunduh semua data sensor secara historisnya ya. Oke, kita unduh laporannya. Dan kita save ya.
kita save saja. Dan kemudian kita buka filenya. Oke, bisa kita lihat untuk laporan sensor ini berisi data-data dari sensor ya, tentunya sensor yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan timestamp dari setiap data-data waktu setiap diambilnya pada waktu kapan ya. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.